keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Saya menganggap bahwa ini isu yang akan membuka kotak Pandora. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang terus disuarakan Roy Suryo dan koleganya belakangan ini makin pelik dan syarat intrik. Berbagai cara ditempuh kubu Roy Suryo untuk mengungkap kebenaran mengenai keaslian ijazah Jokowi. Salah satunya gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, terhadap sejumlah lembaga diantaranya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dan dalam sidang gugatan terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia yang dianggap tidak dapat menyediakan salinan data primer ijazah Jokowi, kemarin sidang lanjutan yang dipimpin Majelis Hakim Rospita Vici Pauline kembali digelar di Komisi Informasi Pusat, KIP, Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini turut hadir pihak termohon yakni Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta. Jalannya sidang sendiri berlangsung cukup panas usai terungkap fakta mengejutkan jika salinan arsip pendaftaran Jokowi sebagai wali kota Solo ternyata sudah dimusnahkan oleh KPUD Solo. Dengan kata lain, arsip pendaftaran Jokowi tidak dapat lagi diakses publik. Mengenai hal itu, Roy Suryo, yang selama ini getol mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dibuat heran dan merasa janggal atas pemusnahan arsip berkas pendaftaran Jokowi. KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada? Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Ya nggak ada. Pernyataan pihak KPUD Solo yang mengaku arsip salinan pendaftaran Jokowi di Solo sudah dimusnahkan dengan alasan Undang-Undang terbaru KPU 2023 mengundang kecurigaan dan banyak pertanyaan, tidak terkecuali Hakim Rospita Vici Pauline yang mencecar KPUD Solo hingga terjadi perdebatan. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya, 1 tahun langsung dimusnahkan begitu. Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal terkait si arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik, untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan.
Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan. Tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Ini sebetulnya satu kumpulan dari simptom yang akhirnya memuncak dan pecah sebagai tuntutan hukum. Karena Jokowi pernah jadi penguasa. Jadi penguasa itu berlaku prinsip bahwa semakin dia menyembunyikan sesuatu, semakin ada perencanaan kejahatan. Di dalam politik kan itu dalilnya tuh. Penundaan memperlihatkan ijazah artinya perencanaan kejahatan yang makin berlapis. Sementara itu Roy Suryo yang hadir di persidangan turut terkejut atas pernyataan KPUD Solo yang telah melakukan pemusnahan arsip salinan pendaftaran Jokowi. Tidak hanya pada KPUD Solo mantan Menteri Olahraga itu meluapkan kekecewaannya, tetapi juga pada pihak termohon lainnya, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada sebagai termohon yang dianggap tidak dapat menjelaskan dengan jernih saat disinggung mengenai ada atau tidaknya salinan ijazah Jokowi. Lantas apa kata Roy Suryo mengenai pemusnahan arsip pendaftaran Jokowi di Solo? Saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jowi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi. Itu adalah kita semua, wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita merupakan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, tampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025 ketika di kampus Gadjah Mada yang waktu itu wakil rektor UGM Prof. Bening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Khusus terkait soal ijazah daripada mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, kita berharap dan kita minta doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar persoalan ijazah ini tuntas, tegar, sabar, tabah, dan tetap kita melaksanakan kewajiban kita untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Insya Allah Allah berikan kemenangan. Takbir. Takbir. Ini orang ya, mohon maaf ya, ini orang tidak punya adab, ya, selalu berbicara merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar untuk itu. Ya, tapi pada satu saat ini bukan hanya masalah ijazah. Kalau menurut saya ini adalah upaya untuk memperlama saja. Tapi ya sekali lagi, kami tidak bisa menanggapi lebih jauh karena ini kewenangan penyidik. Dari dulu saya katakan kepada teroris ini, kalau mau melihat ijazah Jokowi, fine, bisa. Tapi hanya melihat.
Tapi tidak buat mereka. Saya akan ambil ijazah Pak Jokowi, saya akan saya akan uji saya sendiri. Adakah orang seperti itu? Buat saya, ngapain saya tunjukkan buat kamu? Apa untungan kamu? Tapi teman-teman mesti tahu, beliau adalah mantan presiden. Ketika itu ditunjukkan dan diberikan, ini akan jadi jurisprudensi kepada nanti pemimpin-pemimpin, baik yang atas sampai paling bawah, dan bisa jadi ajang untuk pemerasan dari organisasi-organisasi yang kriminal. Itu bisa seperti itu. Setelah Roy Suryo dan 7 orang lainnya ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo dan melebarnya polemik dugaan ijazah palsu Jokowi, mendapat tanggapan tajam dari Rocky Gerung. Dia, mantan dosen filsafat itu, mempertanyakan transparansi Jokowi. Jika memang benar ijazahnya asli, tidak perlu menyembunyikannya. Bagi Rocky Gerung, seorang yang sedang atau pernah menduduki jabatan publik maka tidak boleh menyembunyikan dokumen yang bersifat publik untuk diketahui oleh orang banyak. Lantas benarkah kehati-hatian Jokowi yang enggan mengungkap ijazahnya ke tengah publik justru membuat publik makin percaya ijazah Jokowi diragukan keasliannya? Dan seperti apa pula kritik Rocky terhadap pemerintahan Jokowi selama 10 tahun yang dianggap banyak pelanggaran dan kemunduran? Benar, problemnya sekarang bukan pada Rismon atau Roy Suryo atau Dr. Tifa, tetapi pada presiden dan keluarga presiden sendiri, karena akhirnya isu ini akan dikumpulkan sebagai satu klaster isu tentang kebohongan Jokowi. Kan itu intinya. Misalnya akan ada orang yang datang jadi saksi ahli menerangkan bahwa kecurigaan terhadap jasa Jokowi itu inline dengan kebiasaan Jokowi berbohong. Jadi dia mesti diperiksa psikologinya. Itu udah satu poin yang panjang. Yang kedua adalah sifat Pak Jokowi yang bilang A tapi maksudnya B, itu akan juga diuji apakah konsistensi dari ucapan kepala negara itu bisa jadi semacam pegangan untuk membuktikan bahwa dia juga inkonsisten di dalam banyak hal. Itu juga akan memperlebar isu ijazah pergi pada soal-soal yang lain tuh, sampai kereta cepat, bahwa seolah-olah itu tidak memakai APBN, padahal sejak zaman Pak Jokowi udah pakai APBN tuh, karena cost of run-nya itu akhirnya dibebankan pada APBN tuh. Jadi dari awal kita mau lihat isu-isu publik tentang dinasti Jokowi justru akan terseret di dalam isu ijazah palsu. Saya menganggap bahwa ini isu yang akan membuka kotak Pandora, bahwa selama 10 tahun sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi pasti ke minus, konstitusi dikhianati. Tinggal satu soal, apakah memang selama proses pengkhianatan terhadap demokrasi dan penutupan soal ijazah ini berlangsung transaksi di antara elit. Jadi akan dibuka ulang satu teater baru untuk melihat di belakang layar selama 10 tahun ini kasakusuk politik Jokowi sebetulnya menghasilkan kenyamanan publik atau justru menyembunyikan kejahatan publik. Belum selesai mengungkap ijazah Jokowi yang dianggap palsu, Roy Suryo dan kedua koleganya, Rismon dan Dr. Tifa, kembali berencana membongkar latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam temuannya, Roy Suryo dengan penuh keyakinan mengungkap jika Gibran tidak pernah lulus sekolah setara pendidikan menengah atas dan tidak memiliki ijazah. Tidak main-main dengan ucapannya, Roy Suryo dan kedua koleganya tersebut akan meluncurkan buku dengan judul Gibran Black Paper serta membagikan PDF-nya secara gratis agar dapat diakses publik. Kini publik kembali menunggu apakah benar tuduhan Roy Suryo terhadap Gibran atau sebaliknya hanya kebencian belaka. Setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar
ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Pepper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Kita sudah paham untuk itu. Pasti tidak ada kata berhenti dari mereka untuk menyerang Jokowi, menyerang Mas Gibran. Kan mereka kan sudah punya. Sasaran utamanya kan Mas Gibran, ya, ingin mengacau balaukan pemerintah ini gitu. Ya kita masih bersabar-sabar aja, Pak Jokowi juga bersabar-sabar aja, kan seperti itu. Dihadapilah hukum itu dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara kan. Kalau mereka terus melakukan, ya kita siaplah untuk itu. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo. Oleh karena itu ini akan kita edarkan kalau bisa gratis ya Mas ya. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis, dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Oleh karena ini foto aja, fotokopi semua, atau saya bagikan nanti PDF gratisnya secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya kalau dia melakukan itu berarti kan sudah ada tuh. Ya kan artinya dia kan tidak mengindahkan bahwa status dia tersangka, dan berarti membuat keonaran-keonaran lagi. Ketika dia membuat keonaran-keonaran lagi, ya saya rasa ini juga pasti ya, kita juga mengatakan mungkin juga saksi pelapor dan teman-teman atau masyarakat yang lain, ya masyarakat Indonesia yang tidak senang bahwa sini terjadi lagi namanya polarisasi di bawah karena sikap dan ulah mereka itu yang mengindahkan yang namanya asas hukum yang ada di Indonesia ini. Mereka kan sudah diberi kesempatan kan, tidak ditahan untuk itu dengan jaminan dari pengacara dan saksi ahlinya mereka gitu. Kalau mereka melakukan itu ya silakan saja gitu. Kita tinggal melihat bagaimana reaksi dari Polda Metro Jaya itu. Karena ini kan sama saja di mereka seperti itu. Dipermainkannya emosi dan psikologi publik oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa dia kejam, hendak menghukum orang itu. Kalau memang dia dari awal tahu bahwa dia asli, ya ditunjukin aja kan supaya nggak ada penghukuman tuh. Nah sekarang setelah kasus ini beredar dan berkelindan dengan kasusnya Gibran yang juga dituduh sebagai pemilik ijazah palsu atau memalsukan ijazah, bahkan dia mulai panik tuh. Jadi kepanikan ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa isu ijazah ini akan mengguncang Republik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.